Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran produk pastry bakery. Adapun kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah mengenai teori tentang produk olahan coklat. Ya. Tentunya kalian sudah tahu banyak sekali produk-produk pangan yang menggunakan bahan baku coklat. Seperti yang diketahui, coklat merupakan hasil olahan makanan atau minuman yang berasal dari biji kakao atau yang memiliki nama latinnya Theobroma cacao. Yang membedakan macam-macam coklat yang beredar di pasaran, terutama macam-macam coklat yang digunakan untuk pengolahan produk pastry bakery, itu ditentukan adalah kadar lemak coklatnya atau cocoa butternya. Jadi, makin tinggi persentase cocoa butter, makin bagus dan semakin mahal dari harga coklat tersebut. Nah, hanya sayangnya cocoa butter yang ada di dalam coklat, biji coklat atau yang merupakan lemak coklat, ini memiliki titik didih yang sangat rendah. Oleh karena itu, kalian kan tahu kalau kita sedang mengolah coklat, terutama coklat yang berasal dari coklat jenis converter, itu kita harus berada di ruangan yang suhunya rendah atau dingin, ya. Makanya produk-produk pengolahan coklat seperti pralin yang ada di hotel-hotel itu biasanya memiliki ruangan pastry bakery yang dilengkapi dengan pendingin ruangan seperti itu, ya. Coklat atau biji coklat ini bisa diolah menjadi berbagai macam produk makanan atau minuman, ya. Kemudian yang terkenal di dalam produk kuliner kita atau di pastry bakery, dapur pastry bakery itu adalah permen coklat atau seperti coklat pralin, ya. Pralin itu sendiri apa sih? Pasti kalian sudah tahu ya, pernah dengar, atau mungkin kalian tidak tahu namanya, tapi kalian pernah mengkonsumsinya atau pasti pernah melihatnya. Ya, contoh sederhana adalah biasanya di saat hari-hari Valentine yang biasa mungkin anak muda yang merayakan itu akan banyak produk coklat pralin yang ada di pasaran, ya. Baik yang memang sudah memiliki brand atau merek terkenal ataupun yang diolah dari produksi di rumah atau rumah tangga atau homemade biasanya seperti itu. Ya. Kalian bisa lihat sendiri sejarah pralin ya di PPT yang sudah Ibu share sebelumnya, bagaimana asal mulanya coklat pralin itu ada, ya, seperti itu. Silakan dilihat, dibaca, ya. Nah, pralin itu sendiri adalah jenis permen coklat yang pada proses pembuatannya diberi isian seperti selai, kacang-kacangan, krim, dan untuk membuat coklat pralin itu sebenarnya tidak begitu sulit dan tidak memerlukan peralatan yang rumit, ya. Nah, apa saja bahan-bahan pembuat pralin? Nah, yang terutama adalah coklat itu sendiri, ya. Jenis-jenis coklat yang bisa digunakan untuk pembuatan pralin terdiri dari coklat converter, coklat kompon, ada pasta coklat, ada coklat chip, ada meses, ada coklat bubuk, ya, atau kakao powder, ya. Mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis coklat ini. Satu ada yang disebut dengan coklat converter, ya. Nanti ketika kalian ada di lab,
itu kalian akan bisa melihat bagaimana jenis coklat converter, ya, dan sifat-sifatnya, ya. Jadi jenis coklat converter ini adalah coklat yang dibuat dari biji kakao yang diproses menjadi pasta coklat atau cocoa mash. Kemudian selanjutnya diproses lagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian mentega coklat atau cocoa butter dan ada juga yang menjadi coklat bubuk atau cocoa powder. Nah, converter ini sendiri adalah jenis coklat berkualitas tinggi, ya. Jenis coklat ini dibuat dengan mentega coklat dan pasta coklat sehingga menghasilkan rasa coklat yang paling kuat dari jenis lainnya. Ya. Jenis coklat converter itu sendiri ada bittersweet, semi-sweet, white, dan milk, ya. Tetapi di Indonesia, coklat converter ini dibanderol dengan harga yang lumayan mahal dan masih jarang ditemukan di toko bahan kue yang mungkin toko bahan kue yang kecil-kecil itu jarang ya ditemukan converter. Tetapi sekarang dengan zaman digitalisasi seperti ini, kita bisa dengan mudah mencari coklat converter di e-commerce ya. Jadi hanya tinggal klik, kalian buka misalnya Tokopedia, kemudian cari jenis coklat converter, maka akan muncul berbagai macam merek coklat converter itu sendiri, ya. Nah, membuat pralin dengan menggunakan coklat converter ini ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, ya. Nah, sebentar nanti kita kembali lagi ke coklat converter. Kita bahas coklat selanjutnya adalah coklat kompon. Ya, kalau coklat kompon ini tentunya kalian pasti sering menjumpai coklat kompon, ya, dengan berbagai merek dagang yang sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kalian, seperti ada merek Colata, ada Marcolate, ada Tulip, ada Diamond, ya. Ada SafeMade, itu semua adalah jenis-jenis coklat kompon yang banyak beredar di pasaran dan terutama banyak digunakan oleh para bakers atau para pengusaha kuliner, ya. Nah, kompon ini adalah terbuat dari bubuk coklat dan lemak nabati. Jenis coklat kompon itu sendiri ada beberapa macam. Satu adalah yang disebut dengan DCC atau dark cooking coklat, ya, atau ini sering banyak digunakan untuk membuat pralin, ya. Coklat kompon ini mengandung produk biji kakao dengan komposisi yang lebih banyak, yaitu bubuk coklatnya. Nah, jadi dia coklat kompon ini banyak bubuk coklatnya, lebih sedikit cocoa butternya, begitu. Nah, jika pada coklat kompon ini tidak ada tambahan gula atau susu, maka coklat kompon ini yang jenis dark ini cenderung terasa lebih pahit atau pekat. Dan dia berwarna lebih gelap. Nah, jika coklat kompon ini dicampurkan dalam adonan kue atau biasanya dijadikan topping. Yang kedua, jenis dari coklat kompon adalah milk cooking coklat atau coklat susu. Nah, warnanya biasanya sedikit lebih muda karena mengandung susu, ya, lebih terang dari dark cooking coklat. Kemudian teksturnya lebih halus dan rasanya lebih manis karena banyak mengandung gula. Coklat jenis ini biasanya lebih banyak disantap langsung daripada dimasak seperti yang tadi dark cooking coklat itu, ya. Jika pada produk kuliner atau produk kue kalian menggunakan coklat jenis susu ini, maka sebaiknya kurangi kadar gulanya karena rasa dari coklat susu ini adalah sudah manis. Kemudian ada lagi jenis coklat kompon adalah coklat putih atau white cooking coklat. Nah, coklat ini berwarna putih karena tidak memakai coklat bubuk atau cocoa powder atau cocoa mash maksudnya. Seperti dua produk jenis kompon lainnya. Namun coklat putih ini memiliki unsur coklat yaitu mentega coklat. Dan inti dari coklat putih itu terdiri dari mentega coklat, susu dan gula serta diberi bahan tambahan vanili.
Ya, sama seperti di sisi coklat ini juga bisa dimasak untuk menjadi topping atau bisa dimakan langsung. Kemudian ada yang namanya jenis coklat pasta. Nah, coklat pasta ini merupakan coklat masak yang biasanya sudah berupa ekstrak dari pasta, coklat, atau cocoa mash. Jadi dengan kata lain, pasta coklat masak adalah pasta coklat yang sudah melalui proses pabrik, alias tidak asli dari biji kakao. Ya. Tekstur pasta coklat ini cenderung cair agak kental, dan biasanya jenis coklat ini digunakan untuk memberi aroma dan rasa pada kue, puding, dan aneka dessert lainnya. Kemudian kalian juga pasti tahu ada yang namanya jenis coklat chips ya. Sekarang banyak coklat chips itu ada yang setengah lingkaran, bahkan ada yang lingkaran dan ada yang lingkaran tapi memiliki ujung yang lancip seperti itu. Jadi banyak. Dan coklat chip ini sendiri juga sekarang warnanya juga tidak hanya coklat ya, coklat hitam-hitaman, tetapi ada coklat chip berwarna putih dan coklat chip berwarna-warni ya. Nah, bahan baku dari coklat chip ini sendiri adalah coklat masak atau DCC ya, dari jenis dark cooking coklat yang tadi di awal sudah kita bahas. Ya, biasanya coklat chip ini dibuat untuk campuran bahan kue sehingga teksturnya mudah leleh. Ada juga coklat chips yang dibuat sebagai topping yang teksturnya lebih padat dan tahan panas. Jadinya artinya dia tidak akan meleleh ketika ada proses pemanasan atau proses baking di dalamnya. Nah, jenis coklat selanjutnya adalah jenis coklat meses ya. Biasanya ini juga terbuat dari coklat kompon ya. Terbuat dari coklat mentega, dari lelehan coklat, kemudian mengandung mentega coklat juga, ditambah gula, susu, dan lecitin ya. Kemudian dibentuk seperti biji beras sehingga meses ini disebut juga dengan rice coklat seperti itu. Dan biasanya oleh orang Indonesia terutama coklat meses ini dibuat sebagai bahan isian roti ya. Dan sekarang juga sering digunakan untuk topping-topping ya. Dan meses ini sekarang ini warnanya juga ada warna-warni ya. Ada warna-warni dan ada jenis meses yang menggunakan aroma perasa lainnya. Jadi tidak hanya rasa coklat, ada juga yang mengandung aroma mint, kemudian ada yang mengandung aroma green tea atau taro seperti itu. Kemudian jenis coklat lainnya ada yang namanya coklat bubuk atau cocoa powder. Nah, jenis ini biasanya banyak kita gunakan untuk membuat cake ya. Atau bisa juga roti. Atau juga sebagai minuman. Biasanya kalau untuk minuman biasanya diseduh ya. Coklat bubuk ini terbuat dari biji kakao yang dikeringkan lalu diproses hingga menjadi bubuk. Yang kemudian dipasarkan untuk pembuatan makanan dan minuman. Nah, tadi kita sudah mengenal jenis-jenis coklat, ya. Kita kembali pada materi awal, yaitu jenis produk coklat yang disebut dengan pralin. Ya, kita akan di sini akan membuat pralin dengan menggunakan coklat jenis kompon, ya. Jenis kompon ini tidak memerlukan peralatan yang banyak, ya, hanya cukup dengan panci susu atau untuk kita mengetim dari si coklat itu sendiri, ya. Alat yang dibutuhkan adalah alat cetakan khusus permen coklat, ya, yang banyak di pasaran, ya, dari yang harganya murah sampai dengan yang harganya mahal ada yang sekali pakai atau bisa untuk dicuci untuk dipakai berulang-ulang ada, ya, dari bahan plastik biasa atau dari silikon yang sekarang sudah banyak ditemukan di pasaran bahan silikon ya dengan harga yang beraneka ragam. Kemudian ada juga
piping bag atau plastik segitiga. Nah, ini kita tidak pernah jauh-jauh dari plastik ini ya. Jadi setiap kegiatan praktek kita pasti ada yang namanya piping bag. Oke. Kemudian ada es batu dan wadah untuk ditaruh di bawah cetakan. Agar kenapa? Agar coklat di sini lebih cepat membeku. Ya. Nah, bahan-bahan untuk pembuatan pralin itu sendiri terdiri dari dark coklat atau di sisi dark cooking coklat, ya. Kemudian ada white coklat block, ya. Kemudian ada pewarna makanan. Jika memang coklat putihnya akan kita beri warna. Kemudian ada isian dari pralin itu sendiri, ada kacang-kacangan, ada selai, ada krim, ya. Nah, sedangkan alat pembuatan pralin atau coklat, permen coklat itu ada spatula. Spatula di sini kita pakai spatula karet. Kemudian ada termometer. Termometer ini biasanya kita gunakan kalau kita mengolah jenis coklatnya coklat converter, ya. Di mana di situ ada proses tempering, ya. Kemudian nanti untuk proses tempering itu akan Ibu jelaskan di agenda selanjutnya, ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada cetakan coklat, ya. Cetakan coklat yang kita punya di lab itu ada yang terbuat dari silikon, ada yang memang sekali pakai, ya. Tetapi ya sekali pakai kalau memang cetakannya masih bisa kita gunakan ya biasanya hanya bisa dicuci kembali, ya. Kemudian ini ada spatula coklat atau ini semacam seperti scraper ya, seperti scraper, cuman hanya ada gagangnya. Kemudian ada piping bag. Nah, ini ada kompor listrik. Kemudian ada ini panci susu dan alat untuk mengetim coklatnya, meletakkan coklatnya di situ. Nah, ini adalah model-model cetakan pralin, ya. Banyak aneka macam bentuk, ya, mulai dari lollipop, model hati, kemudian model bunga, ya banyak ya. Ini jenis cetakan ini biasanya ini kita gunakan untuk membuat pagar-pagar di cake ya, seperti kue Black Forest, seperti itu. Nih, pagar-pagar seperti ini. Nah, dalam proses pembuatan pralin itu sendiri, dalam membuat pralin ada banyak variasi cetakan yang ada yang diisi atau ada yang tanpa isi atau kadang bermotif atau polos ya. Jadi persiapan awalnya adalah siapkan dulu coklat yang akan kita lelehkan dan ditemper jika memang menggunakan jenis coklat real atau coklat converter. Kemudian cetakan disiapkan dalam keadaan bersih, bebas dari kotoran dan debu. Ya. Nah, proses pembuatan sel atau kulit dan pengisiannya bagaimana? Nah, biasanya nanti kita kalau sudah di tempat praktek itu akan lebih mudah dibanding kalian hanya melihat di sini. Nah, disiapkan dulu. Kalau memang kalian mau membuat coklatnya itu kemudian diisi, membuat kulitnya dulu, berarti biasanya kita menggunakan cetakan yang memang kokoh ya. Jadi jangan menggunakan cetakan yang sekali pakai. Ya. Kemudian biasanya setelah coklat dilelehkan, dituang ke dalam cetakan sampai dengan rata atau penuh sampai memenuhi atas cetakan. Nah, setelah rata atau penuh sampai di atas, kemudian digoyangkan terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk menghilangkan gelembung udara. Ya. Setelah itu, buang sisa coklat dengan cara membalikkan cetakan di atas wadah coklat leleh. Jadi setelah kalian taruh itu cetakan ke dalam, kalian taruh itu lelehan coklat ke dalam cetakan,
diratakan, kemudian dihentakkan sebentar gitu ya, untuk digoyang, untuk menghilangkan gelembung udara. Itu kemudian coklatnya kita balikkan di atas wadah coklat tersebut. Jadi nanti akan ada yang tersisa. Nah, yang tersisa itu di cetakan itu akan membentuk sel atau kulit ya. Kemudian berisikan coklat sisa pada saat kondisi cetakan masih dibalik. Ya. Tujuannya supaya tidak ada coklat sisa yang balik lagi ke dalam kulit coklat yang sudah terbentuk, sehingga kulit coklat menjadi tidak rapi ya, atau tidak rata seperti itu. Nah, biasanya setelah adonan sel itu mengeras ya, biasanya nanti tinggal diisi, terserah kalian mau isi selai atau mau isi kacang-kacangan atau mau isi raisin, itu tinggal diisi. Setelah diisi, kemudian ditutup kembali dengan lelehan coklat yang masih tersisa di dalam panci ya. Kemudian biarkan dingin, setelah dingin dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, ini adalah hasil-hasil dari pralin. Ada yang bulat ya, seperti ini. Nah, setelah permen coklatnya mengeras, kemudian dingin, nah biasanya di packing. Nah, sekarang sudah banyak jenis-jenis packingan coklat seperti yang ada di layar, bisa kalian lihat ya. Ini tergantung selera dan tergantung dari keuangan dan tergantung dari pasar, kemauan pasar yang memang saat ini sedang trennya tren apa, jadi nanti biasanya kita mengikuti kemauan pasar untuk packaging, karena memang sekarang ini sudah banyak sekali packaging ya, dari yang harganya murah sampai dengan yang mahal, sudah banyak di pasaran. Nah, setelah di packaging, coklat siap untuk kita jual atau kita lempar ke pasaran. Seperti itu mengenai teori dari permen coklat atau pralin yang merupakan bagian dari produk olahan coklat ya. Nanti tema selanjutnya ada, kita akan mempelajari lagi yang merupakan juga produk olahan coklat. Sampai di sini kalian boleh baca kembali, silakan dipahami ya. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan resep dari pralin dan kalian membuat job sheet untuk praktek pembuatan pralin atau permen coklat ini. Ya, sampai di sini saja materi dari produk olahan coklat untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.